Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Bintang Jaya Pratama, Koiron Ferdiananda, dan Vika Maulidia. Kami akan mempresentasikan tentang materi menyunting isi dan format. Pengertian menyunting. Penyuntingan adalah proses memperbaiki naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Menyunting adalah proses menyelaraskan atau menata tulisan agar layak terbit atau cetak dengan cara membaca secara teliti, mengoreksi, menandai kesalahan, memperbaiki naskah, dan menentukan kelayakan naskah, baik segi organisasi, kebenaran, dan kelayakan isi, ketataan pemakaian bahasa, struktur atau sistematika penyajian, kelayakan grafika, dan konteks kebahasaan. Selanjutnya, cara penyuntingan. Yang pertama, penyuntingan secara redaksional. Proses editing ini mencakup kegiatan-kegiatan seperti memperbaiki kesalahan ejaan, itu termasuk tanda baca, tata bahasa, angka, nama, alamat, dan sebagainya. Tujuan akhir proses editing jenis ini adalah agar tulisan tidak hanya memiliki ejaan yang benar dan jelas, tetapi juga enak dibaca. Yang kedua, penyuntingan secara substansial. Yakni editor memperhatikan data dan fakta agar tetap akurat dan benar. Seperti 1. Memperbaiki kesalahan-kesalahan faktual. 2. Menghindari kontradiksi dan mengedit berita untuk diperbaiki. 3. Menghindari unsur-unsur seperti penghinaan dan tulisan yang memuakkan atau bad-taste. Yang keempat, melengkapi tulisan dengan bahan-bahan seni tata tulisan atau tipografi. Misal anak judul dan subjudul. Yang kelima, menulis judul yang menarik. Yang keenam, memperbaiki penjelasan tambahan untuk gambar atau tabel. Yang ketujuh, menelaah kembali hasil tulisan yang telah dicetak karena tidak menutup kemungkinan masih terdapat kesalahan redaksional atau substansial. Macam-macam penyuntingan. Macam-macam editing. A. Editing isi atau materi atau gagasan. 1. Dalam penyuntingan tahap awal ini, difokuskan dulu pada isi naskah dan tidak perlu memikirkan ejaan, perhurufan, pengetikan, maupun layoutnya. 2. Penyuntingan terhadap isi karya tulis ilmiah dapat dilakukan dengan cara pengurangan, penggantian, dan penambahan isinya yang relevan dengan topik dan tema kajiannya. P. Editing paragraf. 1. Editing atau penyuntingan terhadap isi atau materi atau gagasan akan berpengaruh pada kepadatan paragraf sehingga menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara paragraf, ada yang tebal dan ada yang tipis. 2. Karena itu penulisan antar paragraf dalam sebuah karya tulis ilmiah sangat diperlukan keseimbangannya. Penyeimbangan ini dibutuhkan untuk memenuhi standar estetika buku ketika dilakukan penilaian dalam sebuah kompetisi. C. Editing ranggangan atau outline. Sistematika ranggangan berkaitan dengan urutan-urutan dan letak subtopik pembahasan yang akan ditulis. Ranggangan dapat saja diubah saat penulisan sedang berjalan atau nanti di akhir penulisan. Mengedit ranggangan bisa dengan cara mengurangi, mengganti, atau menambahkan sesuai dengan subtopik kajian. Pada dasarnya, ranggangan yang sudah ditulis sejak awal penulisan harus disesuaikan dengan apa yang dibahas dalam isi atau materi atau gagasan dalam buku. D. Editing kebahasaan. Editing ini mencakup penghurufan, penomoran atau angka, lambang, ejaan, dan tanda baca. Editing kebahasaan mempunyai banyak fungsi antara lain untuk standarisasi sebuah karya tulis ilmiah. Selain itu juga bahasa dapat menjadi pemanis dalam menambah daya tarik pembaca. Kebahasaan yang dimaksudkan di sini adalah berdasarkan kaidah tata bahasa yang berlaku. Berikut merupakan langkah-langkah penyuntingan karya tulis ilmiah. 1. Bacalah naskah beberapa kali dengan fokus yang berbeda-beda. 2. Kenali pola kesalahan yang biasanya kita dapati setelah karya tulis diedit. 3. Gunakan spelling check pada komputer bila tulisan kita dibuat dalam bahasa Inggris atau bahasa internasional.
4. Perhatikan ide utama dan ide pendukung dalam setiap paragraf. 5. Revisi kalimat-kalimat yang terlalu panjang atau sebaliknya, kalimat-kalimat yang tidak menggunakan kata sambung, kalimat-kalimat ambigu, atau sebagainya. 6. Bebaskan kemungkinan adanya pelanggaran seperti pelecehan, fitnah, penghujatan, dan lain-lain. 7. Gunakan buku, tata bahasa, artikel penggunaan tanda baca, internet, dan berbagai sarana lain yang dapat membantu kita dalam melakukan penyuntingan. 8. Cari pembaca sukarela untuk dimintai masukan. Kemudian isi dan format yang perlu disunting. Yang pertama yaitu ejaan. Editor atau penyunting akan melihat teks tersebut menggunakan aturan ejaan yang disempurnakan atau tidak. Jika tidak, maka harus disesuaikan. Yang kedua, tanda baca. Penggunaan tanda baca seperti tanda titik, tanda koma, tanda petik harus memiliki ketepatan, sehingga perlu diperhatikan juga jika sedang menyunting teks. Yang ketiga yaitu diksi. Pemilihan kata atau diksi juga harus diperhatikan, mengingat jenis tulisan yang sifatnya normal atau tidak. Penyunting akan menggunakan diksi yang maknanya lebih halus atau menggunakan makna denotasi atau konotasi untuk menyampaikan maksud yang ingin diutarakan. Yang keempat, kalimat. Keefektifan kalimat seperti susunan SPOK atau lainnya. Yang kelima, sistematika penulisan. Penulisan paragraf atau teks mulai dari numerisasi atau lainnya. Yang keenam, kebenaran konsep. Dalam teks biasanya ditemukan konsep-konsep ilmiah. Penyunting akan melihat hal tersebut yang dicantumkan benar atau tidak. Yang ketujuh, daftar pustaka. Daftar pustaka atau biografi adalah semua sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatannya menulis sebuah karya ilmiah. Sumber-sumber tersebut harus dihimpun dalam sebuah daftar yang lazim disebut sebagai daftar pustaka atau biografi atau kepustakaan. Yang terakhir adalah kesimpulan dan tujuan menyunting. Yang pertama, melengkapi data yang dirasa masih kurang. Kedua, membuang dan mengedit data yang dirasa tidak relevan serta tidak cocok dengan pokok bahasan karya ilmiah. Yang ketiga, mengedit setiap kata-kata dalam karya ilmiah untuk menghindari penyajian bahan-bahan secara berulang-ulang atau terjadi tumpang tindih antara tulisan satu dengan tulisan yang lain. Yang keempat, mengedit setiap bahasa yang ada dalam karya ilmiah untuk menghindari pemakaian bahasa yang kurang efektif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan dan tutur kata yang kurang jelas mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.